Saya selalu ditanyakan gini, Mas, Mbak Dani nyesel nggak pernah membantu, Presiden Jokowi? Ini gamblangnya gitu. Saya bilang enggak. Jadi jangan dikira soal korupsi, soal penegakan hukum yang tidak adil, tidak tegas dan konsisten, itu lambat laun akan menciptakan, akan berpengaruh terhadap kultur kita gitu. Prabowo akan meneruskan misalkan, karakter Jokowi yang belusukan dan lain-lain itu mungkin Pak Prabowo enggak. Saya juga enggak, saya tidak mau membahas Mas Gibran, tapi, Salam Pancasila. Kawan, bertemu lagi dengan saya Winarko Ngantiwani di Ruang Dialektika. Melanjutkan seri refleksi Hari Kemerdekaan. Kali ini kita akan membahas tema tentang seputar demokratisasi dan aspek-aspek lain dari perjalanan bangsa ini. Untuk membahas soal ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa karena pengalamannya rasanya akan sangat lengkap untuk kemudian membantu kita memahami berbagai macam perkembangan. Kita akan melihat bagaimana kemudian 10 tahun pemerintahan Jokowi ini dibandingkan dengan apa yang diwasiatkan oleh para pendiri bangsa kaitannya dengan kehidupan bernegara dan berdemokrasi. Apakah sudah sesuai? Apakah ada hal yang itu melebihi dari ekspektasi atau malah sebaliknya bertentangan atau menghilangkan hal-hal yang justru diinginkan oleh para pendiri bangsa. Kita perkenalkan tamu ruang dialektika kali ini, Ibu Jaleswari Pramoda Wadani. selamat pagi. Salam Pancasila dulu, Mbak. Salam Pancasila. Saya panggil Mbak Dani enggak apa-apa ya? Ya nggak apa-apa, silahkan. Terima kasih ya Iya. mau datang Ya, ke ruang terima kasih. dialektika ya. Saya juga terima kasih untuk diundang. Saya sebut sebagai pengalaman yang sangat lengkap karena background peneliti, aktivis masyarakat sipil, dan 10 tahun rasanya, hampir 10 tahun ya. Kalau kalau dibilang praktis, pemimpin di periode kedua sudah mendekati pemilu itu kan sebenarnya sudah lewat. Artinya saya mestinya 10 tahun ya, menemani Presiden Jokowi di lingkaran yang ya katakanlah cukup dekat gitu ya, Ya, di tim-tim kepresidenan dari awal, ya, sehingga kemudian harapannya nanti banyak informasi yang bisa disampaikan ke kita gitu ya. ya, ya. Rasanya kan mestinya sudah nggak ada beban lagi loh, Mbak. Iya, nggak ada. Nggak, karena kemarin misalnya pas berhenti atau bukan Hmm, berhenti, mundurnya kan kira-kira timingnya barengan dengan Pak Mahfud ya, dengan iya, iya. timnya Pak Kita Mahfud dari sama. Menko Polhukam, itu kan dekat sekali dengan pemilu gitu kan. Ya, Nah, rasanya kalau kalau waktu itu langsung diajak ngobrol mungkin banyak hal yang itu masih dianggap politik gitu kan, hmm, karena berdekatan dengan ya, 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 pemilu. Nah, hari ini ya, kan kita sudah ya, lumayan ya, menjauh ya. dan dengan tujuan refleksi ini Hmm, mudah-mudahan lebih banyak yang bisa dibuka gitu ya. iya, iya. Semoga. Semoga. Iya, Mas. Kita mulai obrolannya dengan gini. Beberapa waktu yang lalu Hmm, muncul laporan hmm, yang menyatakan bahwa indeks demokrasi kita ternyata hampir konstan itu menurun, terutama di periode kedua hmm, ya. Dibandingkan dengan seorang pemimpin yang naiknya begitu didukung oleh hampir seluruh komponen masyarakat sipil, ya, rasanya hampir nggak ada ya, kelompok masyarakat sipil yang saat itu ya. tidak berada di kubunya, Pak Jokowi. Karena tentu saja kita ingat juga saat itu Hmm, hmm, penantangnya adalah Pak Prabowo yang hmm, saat itu juga masih hmm, sangat kuat image sebagai pelanggar HAM dan hmm, sebagainya. Sehingga hampir semua barisannya Pak Jokowi itu kan, nah dengan pemimpin yang hampir didukung seluruh masyarakat sipil, tapi kemudian ternyata hmm, hmm. ukuran-ukuran objektifnya untuk menilai demokratisasi di bawah Presiden Jokowi ini ternyata begitu menurun. Ini Ya. apa ya sebenarnya yang gambaran apa ini Mbak yang terjadi sebenarnya? Iya, apa, kita sering ditanyakan seperti itu ya, Mhm, bahwa 10 tahun adalah, demokrasi kita, menurun dengan, apa ya, drastis lah, bukan drastis, tapi dia kayak setback kembali ke awal bahkan lebih, turun lagi. Nah, kalau bicara demokrasi itu kan, banyak ya, item-itemnya yang di sana ya, soal kebebasan sipil lah, soal macam-macam, indikator yang ada.
Tetapi, kalau kita melihat ya, saya selalu ditanyakan gini Mas, "Mbak Dani nyesel nggak pernah membantu, Presiden Jokowi?" Ini gamblangnya gitu. Saya bilang, "Enggak pernah." Karena, buat saya, kita nggak bisa hitam putih seperti itu. Ketika, tahun 2012 akhir atau 2013 itu, sampai 2014 ketika membantu presiden, waktu itu kan masih dalam kampanye segala macam, itu kan yang tergambar di kita itu memang kita memilih, pilihan kita tuh yang terbaik gitu. Mhm. Saat itu kita pilihan kita terbaik gitu. Dan Jokowi adalah kita itu adalah Iya refleksi iya. dari, memang Saya dari kampung juga merasakan giroh yang hampir sama itu. iya. Sekarang kita bisa bicara, Jokowi soal mitos orang baik segala macam, tapi ini adalah perjalanan Mas, proses. Saya tidak ingin, apa namanya, apa ya, mencoba untuk, melihat ke belakang dalam artian ini kita bernostalgia dan lain-lain, tapi ingin melihat meletakkan demokrasi itu, sebetulnya ini kan sangat dinamis ya, sangat dinamis, dia sangat situasional, dan ini nggak bisa diletakkan pada satu unsur saja. Kalau kita melihat di, apa namanya, Undang-Undang Dasar itu kan, memang secara eksplisit kata demokrasi nggak ada gitu, tetapi di pasal 1 ayat 2 itu kan jelas kedaulatan. Iya, Nah, kedaulatan itu, betul-betul apa namanya, diletakkan di situ, di pasal 1. Nah, kemudian kalau kita bicara demokrasi, prinsip-prinsip demokrasi itu ada diatur dengan jelas di, apa namanya, di Undang-Undang Dasar kita, bicara soal hak asasi manusia, bicara soal pemisahan kekuasaan, bicara, soal pemilu dan lain-lain. Itu, prinsip-prinsip demokrasinya. Nah, kemudian apa yang salah dengan kemudian di ujungnya sekarang kita bicara demokrasi menurun, ini, saya setuju dengan Mas Uin ya, bahwa kita harus meletakkan, demokrasi mulai pembicaraan demokrasi menurun itu dari indikator objektif itu. mhm mhm. The Economist Intelligence Unit mengatakan itu, Freedom House mengatakan View, itu, ya. Dan, beberapa, indikator global lainnya juga mengatakan itu. iya, hampir hampir nggak ada yang berbeda Iya, gitu. betul Hampir semuanya betul menyatakan kayak gitu. betul, ada 3 4 lembaga, internasional itu mengatakan yang sama. Nah, bagaimana dengan kita? Nah, saya rasa, kita sering mengatakan regresi demokrasi dan lain-lain. Backsliding Iya, gitu. kalau tadi kan kita bicara soal kuantitatifnya gitu, tapi, di balik angka itu apa sih yang terjadi dengan kita hari ini gitu. Eee, Mungkin ada yang bilang kita bebas-bebas aja, kita bisa mengkritik, tapi mungkin bukan dari sana kita, melihatnya, bukan kebebasan untuk mengkritik sekedar itu, tetapi bagaimana kritik-kritik itu bermunculan gitu, dan substansi kritik itulah yang harus reaksi, apa namanya, ditanggapi gitu, bukan sekedar, ini banyak ini kita biarkan gitu, tetapi apakah kritik-kritik itu ditanggapi, kemudian ada perubahan seperti, yang diharapkan oleh publik misalnya seperti itu, saya rasa esensi demokrasi itu justru di situ. Dia tidak sekedar membiarkan orang demo, dia tidak sekedar membiarkan orang teriak atau mengkritik, tetapi dia Didengarkan juga nggak gitu? kesediaan untuk mendengarkan dan menindaklanjuti. Itu, justru itulah, bicara soal, apa namanya, soal mendengarkan, soal partisipasi, bicara soal, bagaimana kita menanggapi, responsif terhadap, suara-suara seperti Iya, itu. karena kemudian ada perkembangan misalnya di aspek Mhm teknokratisnya, mhm. apa, masyarakat sipil ya Heeh. misalnya, itu kita kenal misalnya, ketika pemerintah mau melakukan Mhm program, itu harus, mhm. disyaratkan untuk kemudian melakukan konsultasi publik Iya gitu ya. iya Nah itu kan ternyata term itu kemudian lebih dipertajam lagi iya gitu kan. Jadi konsultasi yang bermakna iya gitu kan, iya meaningful apa, iya iya consultation iya gitu iya ya. Nah di situ kan kemudian juga iya ada iya parameter-parameter iya iya. tadi, dipakai, ya oke didengarkan, tapi Iya, kemudian kalau misalnya didengarkan tapi nggak di betul ini kan ya percuma. betul. Nah hal-hal kayak gitu kemudian di aspek demokrasi kita, Iya biar lebih pembahasannya lebih lebih iya. lebih detail Jadi gitu ya. demokrasi prosedural Iya aja, Mas. iya, Heeh. itu kemudian di mana proses itu kemudian mulai mengalami backsliding tadi, mengalami regresi tadi. Itu kan bukan proses yang langsung drop gitu ya, Iya iya. tapi gradual, bertahap gitu ya. Mhm. Kayak kata panaskan di air Iya dingin iya itu kan analogi itu kan. Nah iya itu iya. bisa nggak Mbak digambarkan pelan-pelannya itu memulai itu dari mana?
Mungkin kalau kita bicara sequence waktunya Mhm, secara rigid mungkin mhm, enggak ya, tetapi, gini, saya membayangkan, Presiden Jokowi itu ketika memulai, pemerintahannya itu memang tidak mudah secara politik ya. Bagaimana, apa namanya, dia belum banyak mendapat dukungan dan mhm. kritik-kritik terhadap, eee, secara privat maupun di pemerintahannya itu sangat kencang sekali. Mungkin yang terfikir oleh presiden adalah bagaimana cara merangkul itu, karena kalau enggak, pembangunan nggak jalan. Nah, jadi, ada kebutuhan ya, saya membayangkan di periode satu itu ada kebutuhan untuk merangkul lebih banyak orang agar, pembangunan segera dilakukan karena kalau, apa namanya, banyak, apa namanya, katakanlah reaksi-reaksi yang seperti demo berkelanjutan tiap hari dan lain-lain itu dipandang, akan tidak apa namanya, program atau kebijakannya tidak Iya, akan iya. Terlalu tereksekusi. banyak noise Betul. yang mengganggu gitu ya? Nah, tapi dalam perjalanannya itu, memang, mungkin karena saya membayangkan gini, mungkin karena kebutuhan, seperti itu, kemudian kita juga, apa namanya, lupa bahwa ada juga residu-residu di dalamnya gitu. Jadi ketika kita, misalkan, partisipasi publik gitu, kita tahu, ketika Undang-Undang Cipta Kerja itu kan menuai kritik yang sangat keras, Itu demo rasanya demo berhari-hari. terbesar setelah Iya, reformasi iya. mungkin ya? Itu salah satunya adalah memang harus diakui kurang partisipasi, kurang melibatkan partisipasi publik gitu ya. Eee, kalau misalkan melihat pemerintahan itu kan kita tidak bisa bicara soal presidennya saja, kementerian lembaga itu bagian dari yang menopang kerja-kerja Mhm, presiden. Jadi, apa namanya, kementerian instruksi apa yang kadang-kadang birokrasi itu berjalannya kan nggak seperti logika kita, Mas. Jadi mereka itu punya mesin birokrasinya sendiri yang berjalan ajak. Dari dulu ya seperti itu, arahan dikerjakan, target dan lain-lain. Jadi monitoring, evaluasi pasti ada. Nah, dalam konteks misalnya Undang-Undang Cipta Kerja, ini kan, apa namanya, asumsinya ini adalah undang-undang yang diperkirakan akan bisa mempercepat karena, birokrasi kita itu yang paling sering dikritik oleh negara-negara lain karena kelambatannya, karena, di sana ada, ya, eee, apa namanya, koruptif dan lain-lain. Nah, mungkin untuk memangkas itu akhirnya dengan tergesa-gesa, kesannya tergesa-gesa karena kemudian yang dikritik yang sampai masuk JR itu kan karena iya, partisipasi iya. publik. Jadi itu, jadi, antara kebutuhan kecepatan dengan, ketepatan, apa namanya, Mengikuti untuk prosedurnya heeh, yang benar mengikuti gitu ya? prosedurnya itu, nggak berbanding lurus gitu. Jadi yang terjadi seperti itu. Nah, kemudian, Pak Jokowi ini kan saya melihat, ini ya, senang dengan kerja-kerja cepatnya gitu. Kerja-kerja cepat tuh bagus kalau untuk, merespons hal-hal kedaruratan seperti Covid. Mmm, Kita harus mengakui bahwa, salah satu prestasi besar Pak Jokowi adalah bagaimana beliau menavigasi soal Covid. Tapi dalam situasi normal ini juga akan jadi masalah gitu. Karena apa, hal-hal yang cepat, hal-hal yang, mungkin, tidak, dipelajari secara mendalam, kemudian tidak melibatkan, publik yang luas, kemudian, apa namanya juga, tidak melihat persoalan secara utuh, itu juga jangka panjangnya akan problematis juga gitu. Jadi hal-hal inilah yang kemudian lambat laun, kita melihat, ada prioritas kemudian. Kayaknya kecepatan lebih diprioritaskan misalkan seperti itu. Ya. ada ada kemudian gini, dengan apa, memprioritaskan dan cepat tadi, ada kemudian kesan bahwa Jokowi mempelajari sesuatu sambil jalan. Mhm, mhm, Ketika mendapati itu, melakukan mhm, itu, oh ternyata ini loh. mhm, Nah, masalahnya ketika kemudian di tangan seorang pemimpin yang mhm, sepopuler mhm, Jokowi, kita nggak punya apa, alat untuk kemudian mencegah itu tidak dipakai dengan tidak semestinya. mhm, Saya kasih contoh yang konkret, mhm, tadi Mbak Dani nyebut efektivitasnya Jokowi menangani Covid itu ya. mhm, Kalau saya melihatnya, itu bisa dilakukan Jokowi karena Jokowi mendapat insight baru bahwa kalau saya mau mendeliver sebuah program secara cepat, nggak mungkin saya melalui jalur kementerian mhm, dan pemerintah daerah.
yang itu pasti akan sangat lama. mmm, Pakai aja polisi sama tentara, mmm, mmm, diinstruksikan langsung dari mhm, pusat, mereka dikasih KPI untuk menyebarkan vaksin dan sebagainya. Kita ngasih ruang untuk mhm, kemudian, masyarakat sipil membiarkan kemudian mhm, itu untuk kebutuhan teknokratis gitu mhm, kan, ya nggak apa-apa lah untuk mhm, kebutuhan kemanusiaan, mhm, darurat tadi dan sebagainya. mhm, Tapi kan kemudian dengan Jokowi ngerasain enaknya punya aparatus yang bisa digerakkan itu, mhm, mhm, kita kemudian ngelihat, mhm, itu kemudian aparatus yang sama dipakai untuk melakukan, apa istilahnya, mempengaruhi ya, proses-proses demokratik yang itu ya, seharusnya sama ya, sekali tabu bagi ya. institusi. Nah itu menurut Mbak Dani gimana? Iya, saya setuju ya, bahwa apa namanya, kita harus memisahkan soal situasi kedaruratan dan situasi yang normal itu gitu. Apa namanya, masalahnya adalah situasi kedaruratan kita tuh seakan-akan tidak ada habis-habisnya. Sehingga jangka panjang Jadi pembenaran untuk melakukan itu itu terus gitu ya? pertama. Yang kedua adalah, kita tidak melakukan pemberdayaan kepada publik yang Mmm, luas. Kita tidak, cukup punya kesabaran ya ya mengedukasi ya. gitu. Jadi, akhirnya kita, ya itu tadi, lambat laun, dengan cara-cara seperti itu. Misalnya terpaku pada 2 aparat keamanan itu, akhirnya apa, itu kemudian lambat laun tanpa disadari kita mengembalikan ke fungsi-fungsi yang sebetulnya bukan fungsinya gitu loh. Kita kan tahu, apa namanya, TNI misalnya, itu kan katakanlah salah satu, institusi pemerintah yang, apa namanya, boleh melakukan kekerasan secara sah oleh negara. Nah, karena dia punya lisensi melakukan kekerasan sah oleh negara itu, maka dia harus diatur gitu. Mhm. Karena diatur dia nggak bisa, dia boleh melakukan ini, nggak boleh melakukan itu gitu. Nah, dalam situasi kedaruratan itu aja masih tetap harus melalui koridor-koridor sesuai dengan undang-undang gitu. Jadi nggak bisa sembrono gitu. Nah, kalau ini terus-menerus dipakai, padahal ini misalnya, harusnya, pemerintah daerah yang, punya wewenang atau, masyarakat sipil lainnya yang harus melakukan, terus itu ditabrak, akhirnya ya itu tadi, ketergantungan akan semakin, apa namanya, kuat kepada institusi tertentu, kemudian itu melemahkan institusi lainnya gitu. Jadi, kayak misalkan gini ya Mas ya, saya ditanya juga soal bansos gitu. Bansos ini, saya tidak menolak bansos gitu. Bansos itu adalah simbol dari situasi kedaruratan yang harus segera dilakukan agar kawan-kawan yang tidak beruntung, kawan-kawan yang dianggap miskin ini cepat bisa teratasi. Iya ya, bantalan untuk nanti Betul, bantalan ini kan harusnya sementara dan, kalau kita, apa namanya, ini juga harus ada unsur pemberdayaannya, harus mendidiknya, dan harus bagaimana ia akan mandiri gitu ya. Tapi kalau terus-terusan bansos tuh terus diguyurkan gitu, itu pertama ketergantungan, kedua kreatif masyarakat tuh mandek, Mas. iya, Jadi mereka moral akan hazard itu jadinya. betul, dia jadi akan merasa, "Oh, enak juga ya kalau jadi miskin ya." Jadi bukan berarti itu jadi solusi, nanti mereka juga, "Ah, toh nanti bulan depan udah dapat utang bertumpuk lagi ini," tapi dia tidak apa namanya, lakukan, katakanlah edukasi publik untuk bagaimana dia mandiri gitu. Kayak kayak gitu. Jadi ada residu-residu yang di satu sisi kita anggap itu sebuah, solusi, tapi di sisi satu lagi itu juga, sebuah problem Iya, karena kemudian tersendiri. harganya katakanlah tadi kalau keterlibatan di pemilu dan Mhm, sebagainya itu mhm. meskipun itu sudah dinyatakan di dissenting opinion-nya Iya, Hakim iya, MK, tapi kan itu tidak diterima. Tapi misalnya hari ini ada kembalinya fungsi-fungsi menormalkan militer tadi melakukan hal-hal yang seharusnya iya, tidak boleh iya, tadi. iya, iya, Karena Mbak Dani juga background-nya sebagai pengawal militer saya pikir juga kredensinya sangat bagus. Ini kan juga semacam sangat apa istilahnya, ya kalau boleh dikatakan istilah nostalgiknya itu mengkhianati nilai-nilai dan amanat reformasi kan. mhm, mhm, Dulu tentara mhm, kita kembalikan ke barak gitu ya kasarnya. mhm, Hari ini Jokowi dengan enaknya kemudian memberi ruang untuk mhm, itu. mhm. Dan ini kemudian dikuatkan di normal kedaulatan tadi sudah lewat, hari ini ada rencana undang-undang revisi revisi undang-undang TNI yang jelas-jelas bilang mereka boleh bisnis gitu loh. Iya, iya, Mereka iya, sehingga kemudian ini kan seperti semacam, iya, apa istilahnya, semacam memberi karpet merah untuk kembalinya iya, tentara ke ruang sipil gitu. iya. Nah ini Jadi gimana menurut Mbak Dani? iya, jadi, saya tidak tahu ya, ini yang, situasi apa yang membuat
kemudian, apa namanya, ada revisi Undang-Undang TNI yang dengan pasal-pasal yang seperti itu, yang pasal-pasal yang menimbulkan polemik ya. Terus terang kalau ditanya apakah saya setuju revisi, saya sangat setuju. Karena apa, kita sudah 24 tahun, Iya kita iya, sudah 24 tahun, apa namanya, tidak berubah undang-undang TNI kita yang tahun 2004 itu. Nah, kenapa? Karena, situasi global itu pasti juga berubah. berubah, heeh. Apa namanya, institusi TNI, kepentingan nasional. Jadi menurut saya, oke, revisi Undang-Undang TNI, tapi setidaknya ada beberapa persyaratan yang harus, apa namanya, ada ketika kita memutuskan untuk revisi. Satu, untuk kepentingan, geopolitik yang berubah. 2, kepentingan nasional. 3, untuk penguatan institusi, TNI misalkan. 4, untuk, apa namanya, efektivitas, kerja-kerja atau efisien, kerja-kerja, apa namanya, di lapangan membantu pemerintah daerah atau apa yang ada di, operasi militer selain perang TNI. Tapi kalau kemudian revisi TNI itu hanya dipreteli, revisi Polri itu hanya dipreteli soal umur. Dan kemudian soal bagaimana, TNI atau Polri menduduki jabatan Jabatan sipil sipil. di pemerintahan. I tanpa kajian, akademik yang mendalam itu dan kemudian kita dihadapkan waktu yang pendek untuk membahas. Nah itu, saya rasa saya setuju dengan Bu Mega kali ini, apa untuk, bahwa revisi Undang-Undang TNI Polri itu ditolak. Saya rasa alasan Bu Mega menolak revisi Undang-Undang TNI Polri itu Bukan bukan karena revisinya per se ya? betul, bukan karena sentimen sama TNI Polri, bukan. Tetapi ini, mendadak, ujug-ujug, dan kemudian terkesan pelibatan publiknya juga, apa namanya, minim dan kemudian, belum, melalui kajian mendalam gitu. Apalagi kemudian ada ide untuk, oke boleh berbisnis lagi dan saya rasa, 2 panglima TNI sudah bereaksi, Pak Muldoko dan Pak Gatot Nurmantio, bahwa nggak boleh, apa namanya, sedikit yang tahu bahwa tahun 2007-an itu kalau nggak salah, tahun 2007, 2008 itu, Kementerian Pertahanan, waktu itu, ada Pak Safri Samsudin, itu yang memimpin sendiri tentang pengambil alihan bisnis TNI. Bagaimana kita kasarnya itu Iya iya berkeringat-keringat iya. untuk, bagaimana pengambil alihan bisnis TNI yang ada dalam amanat dalam Undang-Undang TNI itu dilakukan dan kita semua, Sebuah upaya yang Jenderal art one fight Pertahanan, gitu ya. heeh, Panglima TNI, segala macam tuh bekerja sama itu. Nah, kemudian tiba-tiba ada ide itu setelah 20 tahun gitu dan itu, apa namanya, sangat disayangkan gitu. Yang kemudian tidak bisa terhindarkan adalah munculnya ini, timing-nya Ya, ini, itu ya berbarengan dengan ya setelah proses pemilu yang itu kemudian diasumsikan oleh banyak kalangan, mhm, ya ini bagian dari reward atas keterlibatan atau dukungan mereka kemarin di proses-proses pemilu gitu. iya, Hingga kemudian apa istilahnya, kesan bahwa hal ini sangat politis itu kan kemudian tidak bisa terhindarkan gitu. iya. Nah, ini gimana menurut Mbak? Kalau buat saya ya, revisi atau apapun itu yang terkait dengan pengaturan TNI Polri itu harus salah satunya itu adalah untuk penguatan tugas profesionalisme Iya, mereka, ya. Jadi itu harus kalau kita sayang sama TNI Polri kita, ya kita melakukan revisi itu yang menguatkan mereka, yang juga ada klausul menyejahterakan mereka juga yang, hari ini mungkin negara belum maksimal untuk memenuhinya. Makanya, selalu bisnis TNI itu dikaitkan soal kesejahteraan prajurit, padahal itu kan, tone-nya beda ya. Kalau, bisnis TNI yang dibayangkan dulu itu kan off budget gitu-gitu kan. Tapi ini, kalau bisnis TNI yang maksudnya, soal koperasi, soal ini kan, ada semacam mekanisme transparansi, akuntabilitas yang dilalui. Jadi itu waktu itu nggak, koperasi nggak apa-apa. Terus tapi kemudian ditanya, "Usaha boleh nggak?" Gitu. Kayak misalkan buka kelontong, ya itu pasti boleh. Tapi kalau misalkan bisnis TNI dalam artian mengembalikan bisnis TNI yang sudah kita ambil, apa namanya, kawan-kawan Kemhan, TNI dengan ya, yayasan itu sebaiknya memang, ditolak gitu. Dan ini, justru ini menjerumuskan TNI menurut saya. Kalau misalkan sampai ada, mau mengembalikan lagi fungsi, tentara niaganya itu. iya, jadi kembali kemudian sebelum kita berbelok ke bahas TNI Ya, tadi, ini kan kemudian pengalaman-pengalaman yang didapatkan oleh
Jokowi, Ya. insight-insight yang dari Jokowi ketika Mhm. dia melakukan sesuatu yang cepat cepat Mhm cepat tadi itu. Apa masalahnya kemudian, itu katakanlah karena kecepatan tadi tidak Ya, ya. didasari banyak kajian, Mhm. itu kan kemudian merusak banyak hal, Mhm mhm. merusak banyak sekarang sistem pemilu hari Ya ini, ya ya ya. itu hampir tidak ada yang tidak mengatakan pemilu kita ya minimal dibandingkan dengan era reformasi lah, Ya ya. setelah era itu pemilu yang terburuk gitu, Mahal. Pemilu termahal, terburuk. terburuk, Ya. mahal, dan hari ini kemudian setelah apa istilahnya, berbagai macam Mhm kritik tadi atas pemilu tadi dilakukan dan mhm juga jadi keputusan dari sekali lagi keputusan dari mhm. hakim MK meskipun itu di dissenting opinion, itu dipakai utuh untuk menyongsong kita menghadapi pemilu kepala daerah kan. Hampir tidak ada revisi yang sangat serius kan terhadap itu. Ya Berbagai macam kritik terhadap bansos, pelibatan aparat, apa, ya ya. maraknya politik uang. Mhm mhm Kita menyongsong kemudian mhm pemilihan kepala daerah yang itu justru katakanlah seharusnya lebih mhm teknokratis karena mhm lebih dekat mhm dengan rakyat. Itu nggak ada perubahan signifikan, mhm mhm sehingga mhm. mengharapkan hasil yang berbeda dengan sistem yang sama, Ya ya. ini kan konyol sekali. Menurut Mhm. Mbak Dani gimana? Ya, apa namanya, perubahan yang tidak signifikan, perubahan yang hanya, apa namanya, mengada aja karena ada proses-proses yang hanya dilalui, tetapi hasilnya, justru, tidak mencerminkan harapan kita. Itu saya rasa, betul-betul mencerminkan kualitas demokrasi kita sekarang ya. Artinya, bahwa, suara publik, suara, masyarakat yang apa namanya, yang menuntut itu, yang menginginkan proses demokrasi lebih, transparan, akuntabel, lebih jurdil dan lain-lain itu, tidak direspons dengan baik, akhirnya itu akan menimbulkan skeptis pada masyarakat, apatis terhadap masyarakat. Jadi nggak usah heran kalau kemudian kenapa sih, gen milenial sama Gen Z itu kok alergi politik? Ya iya, karena politik yang dipertontonkan kepada mereka adalah politik yang selalu, disampaikan berulang-ulang, politik itu kotor, politik itu, apa namanya, penuh intrik, politik itu keras, padahal politik itu kan, justru jantungnya, nadinya, bagaimana kita bisa mengelola sebuah pemerintahan yang bisa membuat kita lebih baik semuanya. Jadi kalau kita bicara soal demokrasi itu hanya politik, itu nggak benar. Itu demokrasi ekonomi itu juga harus dipikirkan secara ekonomi sosial budaya, politik, sipil politik itu, keduanya itu nggak bisa dipisahkan gitu. Dan hari ini kemudian ketika hampir semuanya menyatakan pemilu kita mahal, Mhm kan ada konsekuensi yang sangat mhm membahayakan dalam konteks demokrasinya, mhm kehidupan kebangsaan. Apa, bahwa yang bisa duduk di perwakilan, mhm akhirnya hanya orang-orang atau politisi-politisi yang memang mau membayar mahal gitu. Dengan kondisi yang seperti itu, entah kepala daerah, entah anggota legislatif, resiko untuk kemudian dia melakukan praktek-praktek korupsi untuk mhm. membayar itu kan kemudian jadi nah ini kan kemudian apa istilahnya, jadi lingkaran lingkaran setan. Gimana caranya mutus money politik ini untuk kemudian ada nggak kemudian gambarannya? Ini harus kerja banyak pihak ya, Mas, Mhm, terutama, pemerintah dan DPR. Saya tuh kok nggak belum melihat ya, DPR itu, mencerminkan keragaman suara, keragaman ide, gagasan. Sekarang itu kita melihat DPR tuh satu suara. Nggak ada itu, PDIP apa namanya, dikritik, dikritisi sama ini. Maksudnya tuh, ide itu tunggal gitu loh. Jadi nggak ada. nggak ideologis gitu ya? Nggak ideologis dan, eksekutif dengan legislatif tuh rasanya sudah menjadi satu kesatuan gitu loh. Jadi rakyat di mana gitu. Jadi maksud saya, ya ini apa yang saya omongin itu kan bukan hal baru sebetulnya. Kalau kita terus-menerus apa namanya, membiarkan demokrasi kita seperti ini, kita tahu bahwa kita bicara demokrasi, ternyata demokrasi itu sekarang itu, demokrasi yang mahal, demokrasi yang hanya bisa diisi oleh orang-orang yang punya materi dan ambisi, demokrasi yang tidak berpihak kepada rakyat.
percakapan demokrasi kita hari ini itu nihil, masyarakat rakyat itu tema, nihil. gagasan. Tapi kita kemudian bicara soal, mahar politik, kita bicara soal, calon ini, calon itu, yang kemudian ujung-ujungnya berdasarkan hasil survei itu ternyata politik kita tuh banyak sekali melahirkan, dinasti-dinasti politik sendiri, dari bapaknya, ke anaknya, ke omnya, ke ini, melingkar-lingkar di situ karena ya modal politiknya mereka punya gitu. Tapi kemudian yang tersisa bagaimana, kemana perginya orang-orang baik, kemana perginya orang-orang cerdas, kemana perginya orang-orang yang punya harapan besar tentang Indonesia. Jangan dilupakan kita ini bicara soal bangsa. Kita ini bicara soal Indonesia yang tidak tidak hanya didiami oleh segelintir kelompok atau orang aja gitu. Jadi kalau kita masih bicara skupnya adalah personal, privat, komunal, kelompok-kelompok golongan, ya ya kita nggak usah, mengeluh atau nggak usah sedih kalau misalkan makin lama demokrasi kita itu akan terpuruk gitu, dan kita sudah terpuruk menurut saya. Ketika, demokrasi kita tidak lagi memberikan ruang partisipasi yang sangat luas untuk masyarakat untuk bisa berdialog, bersuara lain, dan kemudian, kita melihat bahwa pemilik tunggal dari, kekuasaan itu adalah orang-orang oligarki-oligarki itu, kalau kita bicara soal kartel ekonomi, sekarang kartel politik juga kita melihat semacam itu hari ini gitu. Nah, kita tidak bisa, kemudian, jawabannya adalah sangat kasuistik gitu. Kita melihat, banyak kasus-kasus dan kita tahu itu. Kalau diperlakukan lebih keras lagi itu gimana, Mbak, misalnya? Money politik itu kita anggap sebagai pelanggaran pidana, kayak narkoba misalnya, Ya. pengguna, pengedar sama penggunanya. Itu kan, keputusan itu tuh kan ada di eksekutif. Ada di KPK itu sendiri, ada di legislatif, yudikatif. Nah, kalau Pembahasannya belum pernah para ke arah sana ya. petinggi itu, tidak sepakat dengan rakyat, dengan kita-kita yang ngomong gitu ya susah, karena mereka yang memegang tampuk kekuasaan. Ada lagi kemudian dan saya nggak tahu ini Heeh. berhubungan apa enggak. Hari ini kita seolah-olah lupa bahwa parlemen itu ada semacam kita punya kebijakan afirmatif, Mhm mhm representasi mhm perempuan gitu. mhm mhm Dan kemarin dengan mhm sistem yang seperti itu kan rasanya kalau nggak salah ingat itu kan hanya 15%, 15 apa 16% aja mhm anggota mhm legislatif yang mhm berasal dari perempuan. mhm Pilkada tentu saja kita belum punya afirmasi. Tapi, poinnya bahwa kemudian dengan pola yang seperti ini kan kemudian juga akhirnya mengurangi keterlibatan perempuan di ya. parlemen dan perwakilan. Ya, yang paling tersingkir dengan mahar politik, dengan demokrasi yang seperti ini adalah perempuan. Kalaupun kita melihat misalnya nih, dibandingkan, tahun lalu ada kenaikan sedikit atau persentase ya nggak terlalu nyungsep banget gitu misalnya. Tapi kita lihat dulu, perempuannya tuh perempuan dari mana gitu. Perempuan mewakili cukupkah ia mencerminkan perempuan Indonesia? Dalam artian dia, bukan hanya perempuan Jakarta aja, kota-kota besar, tapi juga di daerah-daerah itu seperti apa? Terus kemudian, dari mana? Apakah dia ada keterkaitannya dengan, yang kita sering namakan dinasti politik itu, ataukah dia, mengupayakan sendiri dan apakah dengan mengupayakan sendiri itu kalau kita lagi-lagi menanyakan, "Berapa sih biaya politik yang, kamu keluarkan?" Gitu. Nah, sekarang gini aja deh Mas, logika bagaimana, kita akan menjalankan sebuah pemerintahan yang baik kalau kita sibuk untuk, menjalankan pemerintahan yang kita harus, membayar ini, belum lunas tuh hutang-hutang untuk membayar, Balik modal. pemilihan balik modal tadi gitu. Jadi, kalau menurut saya demokrasi kita hari ini tuh memang minim menyertakan, rakyat itu, baik partisipasinya maupun itu tadi, bagaimana merangkul untuk, mengajak, mengundang Eee, gagasan-gagasan atau ide-ide brilian tentang Indonesia. Itu juga kemudian mengarahkan perdebatan ke apakah seharusnya kita kembali ke sistem proporsional tertutup atau
dengan rezim terbuka seperti ini, bahwa semua kandidat itu langsung bisa bersaing. Partai tidak punya ruang sama sekali untuk kemudian memilih, siapa yang akan dari satu daerah pemilihan. Itu Sistem menurut Mbak Sistem ini gimana? apapun ya menurut saya hari ini, sistem apapun kalau kita tidak merancang atau mendesain, sebuah konsep besar tentang misalnya bagaimana pemilihan umum di Indonesia itu dilakukan, bagaimana aturan-aturan, Mhm, bagaimana persyaratan-persyaratan, bagaimana mengawasi itu, bagaimana penegakan hukumnya, itu dihamparkan dan, kita tahu konsepnya, itu sama aja Mas, mau sistem iya iya iya. terbuka, terbuka, setengah tertutup, itu karena tergantung bagaimana manusia yang menjalankannya gitu. Itu kayaknya kan kayak jargon ya, tergantung manusia, kayaknya, sangat, religius Iya iya banget, iya. tergantung manusianya, tapi itu faktanya seperti itu gitu. Di serial ini rasanya ketika saya sudah menemui beberapa sekian banyak orang, jawaban-jawaban seperti itu rasanya akhirnya jadi kayak semacam ini. Karena Prof. Mahfud pun mengatakan seperti itu. Bukan karena kita kurang mikir, enggak. Benar, Hampir semua konsep iya yang sudah bagus itu sudah ada. iya. Masalahnya Iya, orangnya yang ini. mau enggak gitu. Jadi akhirnya kan gitu. Jadi kayak betul kayak lingkaran setan. Kita nggak tahu, kita sampai bingung mau siapa dulu yang disuruh untuk pegang inisiatif, siapa dulu yang punya menavigasi, punya putusan yang decisive untuk kemudian ada efek dominonya melancarkan gitu. Dan sekarang kalau, kita melihat nggak ada kok perdebatan yang signifikan antara, debat-debat di Senayan misalkan terkait sama regulasi gitu, misalnya gitu. Kemudian nggak ada perdebatan signifikan yang kemudian ini ditolak, ini, ditunda, ini. Yang itu merepresentasikan kepentingan masyarakat secara umum gitu. Bahkan hari ini ketika pilkada mungkin tinggal berapa bulan ya, Mhm, pendaftaran di Jakarta mhm. pun kita nggak pernah Iya diberi ruang iya. untuk kemudian si Anies itu gagasannya apa sih? Mhm mhm. Ahok Mhm gagasannya apa mhm sih? Atau RK mhm. gagasannya apa sih? Ini kan hari ini masih Iya berkutat di iya siapa yang akan iya dicalonkan, iya Kim plus iya apa, siapa yang dicalonkan ini. iya Apakah ini bisa satu calon atau 2 calon. iya iya. Hanya di ruang-ruang debat-debat politik yang Iya, seperti itu kan, iya, publik betul. Ini Mas, saya mungkin, tadi kan ini, dari pertanyaan Mas Win tuh berhasil membuat saya membicarakan tentang, kecemasan-kecemasan kita, mungkin kekesalan kita, kejengkelan kita. Tapi sebetulnya, di luar itu, kita memang saya sangat, tidak setuju dengan soal hitam putih tadi tuh loh, Mas. Di pemerintahan yang di mana kita merasa ada regresi demokrasi, tapi sebetulnya ada contoh-contoh juga yang sebetulnya kalau mau diikuti oke banget gitu. Misalnya saya pernah, dengan kawan-kawan di kementerian lembaga pastinya, dengan birokrasi, makanya saya selalu bilang, "Kawani birokrasi." mhm mhm. Kita juga jangan melihat hitam putih tentang birokrasi, karena dalam birokrasi ya sama kayak kita lah, pasti ada Ada yang yang baik, buruk, ada yang ada yang baik, ada yang malas, ada yang macam-macam. Nah, ini pengalaman cepat aja saya sampaikan. Misalkan soal bagaimana RUU TPKS dulu, Rencana Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Itu bisa mangkrak 10 tahun. Saya penasaran banget dengan teman kawan-kawan tuh, dengan tim itu. Kenapa ya? Padahal ini kan bicara soal tanda kutip kemanusiaan. Ini bukan bicara perempuan aja, tapi soal kekerasan seksual bisa laki-laki juga. Kenapa? Jadi saking penasarannya, waktu itu kita betul-betul memikirkan substansi oke, karena 10 tahun dibicarakan, kawan-kawan NGO mengawal, terus pernah juga sampai DPR mundur lagi, awal lagi. Itu ternyata memang nggak bisa pemerintah tuh, ini sendiri. Harus ditopang NGO, harus kerja sama DPR, itu dialog dan itu saya, bersama sama kawan-kawan itu jadi saksi, Mas. Itu bagaimana kita benar-benar gandengan tangan. Jangan ada yang berada, ingin di panggung sendirian. Jadi itu kalau kita mau meredakan ego sedikit, untuk memikirkan bahwa ini korban banyak, itu banyak, itu keren banget. Jadi kemarin itu Mas, proses untuk menjadi undang-undang tindak pidana kekerasan seksual itu kerjasama, betul-betul kerjasama antara kementerian lembaga, antara kawan-kawan NGO, akademisi,
terus kemudian kawan-kawan DPR. Jadi ada pengondisian banget. Jadi ketika, draft itu kita sampaikan ke DPR setelah Ya. ditandatangani presiden, itu kita nggak langsung diem, Mas. Kita kawal, ada apa namanya, fraksi balkon. Jadi kita benar-benar Sampai gitu ya? betul. Jadi itu gunanya partisipasi. Itu akan, apa namanya, ownership itu dimiliki. Kalau sekarang tuh rakyat nggak merasa memiliki gitu. Kalau ini ada contoh baik gitu loh. Soal Papua, saya menangani Papua juga. Dan ini, saya meyakini dan saya selalu bicara sama tim saya bahwa ingat ini harus kerja kolaboratif. Jangan ingin dapat spotlight sendiri. Nggak boleh, ini ego kita ini. Kalau perlu kita nggak usah muncul nggak apa-apa. Kalau itu bagian dari strategi yang bisa memenangkan, apa namanya, harapan banyak orang. Jadi kayak gitu. Jadi kayak sepanjang di Papua. Saya itu pernah diberondong, OPM, apa namanya, di Intan Jaya, Mas. Langsung? Iya, dulu itu Pak Mahfud, karena ada pendeta Zeremia Zambani yang, apa namanya, terbunuh, kemudian kan bentuk TGPF. Itu Mas, yang saya ingin, cerita hal baiknya, itu dibentuk tim, TGPF itu dari masyarakat sipil, gereja, apa namanya, aktivis HAM, kementerian lembaga dan lain ngumpul. Wah, kita juga debat, gebrak meja, segala macam. Tetapi itulah esensi Ya, ya, demokrasi, ya, ya. memberikan ruang kepada suara yang berbeda. Kolaboratif semuanya Betul, dan saling. itu berhasil gitu. Nah, maksud saya contoh 2 ini sebetulnya, bukan tidak mungkin dilakukan dalam skala yang lebih luas lagi gitu. Itu kemauan, political will aja dari para, petinggi-petinggi. Di ruang politik Iya, harusnya politik itu harus. malah menjadi semacam landasan kan, Iya, bahwa kemudian betul betul, Mas. ketika partisipasi itu Betul betul. seperti ini. Mhm, Nah, karena waktu kita terbatas, tentu saja kita perlu untuk kemudian ini kan konsep iya awal bicara kita tadi, founding father kita punya wasiat tertuang gitu, iya. punya juga contohnya. BPPKI itu yang tidak banyak diketahui orang, kemarin disampaikan Bung Yudi Latif, Mhm, komponen perempuannya ada loh ternyata. Makanya Bung Yudi Latif nggak mau kita nerjemahkan dari bahasa Inggris founding fathers itu. Iya kalau di Amerika founding fathers karena memang laki-laki semua, iya iya. apa, Anglo-Saxon Mhm male mhm Protestan mhm semua gitu. mhm. Kita enggak, Iya iya. kita hampir representasi itu diperhatikan Iya sekali. iya. Ada perempuan, Iya ada iya. perwakilan apa, Iya. suku, Mhm, agama gitu. Itu contoh contoh yang tidak tertuang di iya dokumen, tapi di dokumen juga iya. tertuang gitu, Mhm ada banyak. Nah, hari ini kemudian dengan praktek yang seperti ini, dibandingkan dengan makna kemerdekaan menjadi kemudian apakah menurut Mbak Dani nilai-nilai itu yang diwariskan itu, diwasiatkan itu dalam amanat undang-undang dan pembukaan undang-undang dasar dan undang-undang dasarnya, itu sudah diterapkan dalam hal aspek-aspek demokrasi. Dari sisi jumlah mungkin iya ya. Saya rasa, di awal pemerintahan Pak Jokowi itu pelibatan menteri perempuan itu terbanyak di era Mhm, presiden. Terus kemudian, ya, apa namanya, beberapa, apa namanya, bahkan perguruan tinggi dan lain-lain, peran perempuan juga mulai meningkat, dari sisi jumlah. Tapi ya itu tadi, lagi-lagi, kita bukan sekedar jumlah ya, tetapi, bagaimana kita juga, meningkatkan juga, soal kualitas, soal macam-macam. Tapi ini pasti saya akan didebat dengan gini, kenapa kalau laki-laki nggak harus dipertanyakan kualitasnya, tapi kenapa perempuan? Makanya jumlah perempuan harus, mencapai 30% dulu gitu, baru kita bareng-bareng ngomongin baik laki perempuan, Enggak, kalau kalau persyaratan-persyaratan kalau ini. saya nggak akan mendebat itu karena saya setuju dengan itu Iya soalnya. iya iya iya. Iya Kalau sesuatu itu sebelum iya berangkat iya dari iya. apa, Mhm. level playing field Iya yang iya sama ya, iya. memang harus ada Iya afirmasi iya itu. iya. Demokrasi yang transaksional seperti ini, Mhm, Mas, pasti akan meminggirkan perempuan. mhm. Karena, apa pemilik modal itu sebagian besar laki-laki, walaupun perempuan adalah setengah populasi. Partisipasi sekarang, Mhm keterlibatan mhm secara mhm mhm bermakna ya, mhm bukan hanya mhm partisipasi mhm karena disodorin yang mhm mhm. 2 yang tidak ada ininya. Iya Pemilu 55 kita dinilai sebagai salah satu negara yang baru saja merdeka, baru mhm saja lepas dari dengan kelembagaan yang mhm. mungkin masih berantakan dan Iya sebagainya, tapi ada sekian
saya lupa jumlahnya puluhan itu Mhm ada mhm. posternya, saya punya Iya posternya iya iya apa, Pemilu 55 iya iya terlibat dan iya aktif iya dan itu dinilai sebagai iya sebuah artinya rakyat punya iya sebenarnya keterlibatan. Tapi iya hari ini kemudian rasanya itu sangat sangat menurun kan kualitas iya iya partai, iya. kualitas ini. Ini menurut Mbak itu sebuah capaian atau sebuah kemunduran dari sisi Wah, itu? itu kemunduran sekali ya. Saya melihat esensi dari demokrasi itu kan salah satunya partisipasi. Jadi kalau itu sudah membuat orang enggan untuk berpartisipasi, entah takut, entah memang enggan aja karena melihat situasi politik seperti ini, itu harusnya menjadi apa ya? Menjadi alarm bagi kita semua lah, bahwa ini ada darurat demokrasi gitu ya. Mungkin saya terlalu berlebihan dengan mengatakan itu, tetapi saya melihat bahwa pesimisme, skeptisisme, itu mulai menjalar ke banyak orang gitu. Jadi, apa namanya, ketika kita hanya bicara dari template satu ke template lainnya tanpa menginginkan perubahan signifikan ya, kita, apa namanya, bangsa ini akan setback menurut saya. Karena nilai-nilai itu tadi, jadi jangan dikira soal korupsi, soal penegakan hukum yang tidak adil, tidak tegas dan konsisten, itu lambat laun akan menciptakan akan berpengaruh terhadap kultur kita gitu. Kultur kita yang mungkin, kita penuh semangat, kita ada Iya optimisme dalam melihat sesuatu, ada institusi-institusi yang menguatkan dalam masyarakat, itu hancur. iya iya iya. Karena kemudian, apa namanya, fairness itu nggak ada lagi. Jadi orang itu, kemudian dihadapkan oleh perilaku koruptif yang mencari jalan pintas gitu. Jadi jalan, apa namanya, kerja keras, etos kerja yang itu tuh udah nggak ada lagi gitu. Jadi itu mematikan Yang ini men Mas, etos, apa namanya, modal sosial kita loh. yang Jadi penting jadi ini bukan sekedar soal uangnya, tetapi jangka panjang ini sebetulnya mematikan institusi sosial, matikan, modal sosial yang kita sudah bangun lama. Bagaimana nggak jengkel, kawan-kawan masyarakat sipil itu ketika di bawah mereka melakukan advokasi, mereka melakukan edukasi, ternyata itu disapu bersih dengan praktek-praktek seperti itu, yang di koruptif, yang macam-macam itu. dicontohi bahkan dari Iya level tertinggi iya gitu kan. iya. Justru kadang-kadang saya berpikir gini, gimana ya menciptakan agar kita bisa memelihara harapan gitu, di tengah situasi seperti ini gitu. Kalau masih ada harapan itu saya masih mungkin ada sedikit Harus Mas, karena kemudian takutnya karena kejentoknya berkali-kali ya ya. apatis itu kan jadinya kan, Haram ya udah. hukumnya kita kehilangan harapan, Mas, jangan. Walaupun kita sebetulnya, Oh enggak, kalau enggak bukan ini bukan kita berdua gitu iya ya, iya iya maksudnya iya. reaksi Iya iya iya. di Iya masyarakat, karena itu iya pun kemudian kenapa hari ini kami di ruang momen, apa, peringatan kemerdekaan ini coba mengingatkan hal yang penting itu. Mas, ini ada satu pengalaman. 2 bulan yang lalu saya diundang di satu kampus. Saya diminta bicara demokrasi. Ini untuk anak-anak semester 3 4 Mhm. 5 6. Tahu nggak Mas, saya itu ditarik ke, satu holding room, dibilang gini, "Ibu, mohon maaf, nanti ngomong politiknya jangan terlalu keras-keras ya, nanti ini aja Bu," bilang gitu. Jadi mereka sudah Sudah melakukan self-censorship. self censorship. Jadi kayak seperti itu Mas. Jadi, saya sedih gitu kan, padahal perguruan tinggi itu kan tempat kebebasan dan bagaimana, memperjuangkan prinsip-prinsip kemanusiaan, bagaimana perguruan tinggi itu, tentang prinsip demokrasi ditumbuh suburkan gitu, itu nggak terjadi. Iya, tapi Jadi ketika rektornya dipilih oleh menteri ya jadinya iya iya, jadi kebebasan untuk, mimbar heeh, akademisnya itu ini ya. akademisnya itu ya disayangkan gitu. Itu saya ngerasa di ruang sipil itu terjadi ketika mulai muncul istilah-istilah yang mempelesetkan Indonesia atau nama negara itu jadi Konoha, jadi Iya Wakanda itu. iya iya Ketika ruang medsos itu iya kemudian menjadi ruang untuk menembak, iya apa namanya, kebebasan iya berbicara, iya bahwa orang bisa dituntut iya, gara-gara bisa di nah, hal kayak gitu kan hari ini mhm ketika hukum itu tidak imparsial, mhm, ya ini kan menjadi salah satu parameter banyak iya lembaga ketika menilai nilai demokrasi kita iya turun jauh iya tadi gitu. iya, Nah, saya coba kemudian ya bukan menutup lah mmm, karena mhm, membatasi terakhir itu kemudian dengan membuat semacam
kira-kira ini ma salah satu bukan benefit ya, salah satu nilai baik dari demokrasi adalah ketika ini bisa dilakukan pergantian secara rutin, Mhm, transisi, maka kita punya waktu juga, punya kesempatan juga untuk secara berkala melakukan cek gitu kan. mhm, Harapannya hari ini iya, pemerintah iya, berikutnya adalah cek dari iya, 10 iya, tahunnya iya, Jokowi iya, iya. kemarin. Kira-kira di aspek-aspek ini outlook-nya seperti apa? Pemerintahannya Prabowo nanti? Saya rasa Pak Jokowi dan Pak Prabowo, berbeda karakter memerintahnya ya. Mhm, Kita tahulah, Pak Prabowo tuh mungkin, sangat, peduli, tentang apa namanya, urusan-urusan global. Bahkan mungkin dari kunjungan beliau di beberapa negara, terus kemudian perhatian Pak Prabowo terhadap soal isu-isu yang spesifik yang tidak dimiliki Pak Jokowi, pertahanan, luar negeri, itu pasti akan menciptakan hal yang berbeda. Dan kemudian, saya tidak tahu apakah nanti, kayak sepertinya tidak, Prabowo akan meneruskan misalkan, karakter Jokowi yang belusukan dan lain-lain itu mungkin Pak Prabowo enggak, saya juga enggak, saya tidak mau membahas Mas Gibran, tapi, maksud saya memang kita nanti akan dihadapkan oleh karakter presiden yang berbeda dengan, fokus kebijakan yang mungkin berbeda. Jadi, tetapi yang paling kita, apa ya, perlu perhatikan serius ya, bagaimana kita tetap terus memperjuangkan demokrasi. Dem lebih memungkinkan ke arah lebih semakin semakin tergelincir atau agak bangen, agak agak ini lagi? saya rasa, kalau saya mau melihat positifnya, saya melihat Nggak positifnya. mau, kalau saya nggak mau bijaksana, saya mau ngelihatnya dari Oh iya, posisi Kak, Mbak Dani iya, sebagai pelaku yang kemudian tahu iya, karakter itu. Nggak apa-apa, kalau misalnya gini, itu positifnya gini, prospeknya buruk sekalipun, ada buruknya juga, ada positif dan buruknya pasti. Kalau positifnya tuh saya ngomong positifnya dulu. Positifnya itu adalah Pak Prabowo. Itu kan, Pak Prabowo, di sana juga ada Mbak Saras ya, apa namanya, di Rahayu DPR ada, Sarasvati. Rahayu Saraswati, terus ini. Itu kan background-nya semua itu, orang-orang akademik gitu loh, orang-orang yang menghargai, soal apa namanya, kalau saya membayangkan kalau bicara dengan Pak Prabowo itu, kamu harus memberikan data, paling, paling ini, paling baik gitu loh, paling bagus karena dia akan debat di situ. Dia orangnya bisa debat di Jadi situ. berbasis teknokratis sekali gitu. Heeh, maksud saya dia menghargai orang yang pintar. Jadi perlihatkan kepintaran Anda sepintar-pintarnya di depan Pak Prabowo, maksud saya gitu. Jadi debat, terus ini, dia sepertinya menghargai itu, Sisi positifnya. sisi positifnya. Oke. Tapi karakter, tentaranya Pak Prabowo, saya rasa, apa namanya, tentara itu kan, kendali efektif, terus kemudian satu komando. Dan, apa namanya, hal-hal yang terkait dengan itu tadi, esprit de corps segala segala macam. Saya melihat Pak Prabowo itu dikelilingi orang-orang yang sejak dulu yang loyal kepada beliau gitu, dan itu circle-nya kecil. Maksudnya nggak luas, nggak jadi memang berbeda dengan Jadi Pak Presiden. enabler-nya itu memang benar-benar Iya, iya, small iya, circle gitu ya iya. gini. Jadi, saya selalu ingin melihat celah yang bisa kita lakukan. Jadi nanti Oke. nanti kalau celah itu adalah, kita harus menciptakan diskursus seluas-luasnya, kemudian, apa namanya, perdebatan apa namanya, seberbeda mungkin dan itu harus mencemari publik kita. Kita mungkin absen 10 tahun ini. Kalau dari sisi personal tadi saya sepakat, Heeh, tidak hanya di lingkungan iya, generasinya dia dan ponakannya hari iya, ini, ke atasnya itu kan iya, juga mereka keluarga iya, iya, Pak apa, teknokratis Sudrajat kan, Jiwandono, sepupunya, iya terus segala macam, iya, bapaknya bahkan disebut begawan iya, ekonomi gitu iya, kan, iya, arsitek iya, Indonesia, mbahnya itu bahkan iya, ininya bank apa, iya. BNI gitu ya. Dan sembari ini Mas, kalau misalkan bicara demokrasi hari ini ya Pak Prabowo juga harus membuktikan dulu, membuktikan juga bahwa, masih ada pekerjaan rumah terkait hak asasi manusia, yang ini sampai sekarang belum redup.
Jadi, Pak, Prabowo juga nanti akan diuji soal demokrasinya bagaimana, soal soal hak asasi manusia, penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dan kalau melihat lingkaran di dalamnya, itu kan yang sebetulnya, sebagian besar lulusan luar yang tahu betul arti demokrasi itu seperti apa gitu. Dan kita berharap bahwa orang-orang lingkaran terdalam, Prabowo tuh membisikkan hal-hal yang itu gitu. Bahwa kita perlu gini, dengan segala macam karakter militer yang dimiliki beliau, tapi beliau juga, harus memberikan perhatian terhadap kehidupan demokrasi di Indonesia. Kalau dari sisi pengaruh gaya politiknya, ya dalam tanda petik Jokowi gitu ya, karena kemudian di banyak kesempatan dan saya yakin itu tulus ya, Prabowo itu mengafirmasi sekali Iya, bahwa saya itu belajar banyak dari iya, Jokowi iya, dengan gaya berpikir dengan gaya politik yang memegang semua kelompok, memegang semua simpul-simpul kekuatan politik iya. dengan karakter militernya. Apakah itu nanti tidak sesuatu yang justru sangat membahayakan? Saya rasa 5 tahun ini Pak Prabowo seperti yang disampaikan, belajar banyak dari Pak Jokowi ya. Walaupun, mungkin ada batasan-batasan tertentu soal fisik segala macam, Mhm. tetapi, eee beliau sendiri melihat gitu ya bahwa soal Covid bagaimana itu dilakukan Jokowi, saya rasa itu juga memberikan insight sendiri di Pak Prabowo bagaimana nanti, dalam menjalankan pemerintahannya Mhm. dia juga memperhatikan itu yang ditinggalkan Pak Jokowi. Tentu tidak mengikuti, seperti yang dilakukan Pak Jokowi, tetapi ini kan, menginspirasi lah bahwa, ngurusin bangsa Indonesia itu memang harus membuka ini seluas-luasnya gitu, ruang seluas-luasnya gitu. Jadi tidak ada kekhawatiran yang terlalu berlebihan dari Mbak Dani untuk kemudian Kita selalu ada reservasi lah, kita selalu ada reservasi untuk siapapun. Saya rasa, ini aja Mas, kita tetap harus menyisakan itu untuk semua pemimpin apapun. Kita harus ini, akhirnya pada satu titik kita harus, eee, ini membela prinsip bukan membela orang. sebenarnya bukan masalah reservasinya, kalau reservasi saya yakin semuanya hari ini Mhm, pasti akan mhm, merasakan itu. Cuman yang belum belum menurut saya mhm, belum dipahami oleh banyak teman-teman mhm, itu ketika pengalamannya Jokowi itu merubah sesuatu dengan pelan pelan pelan, mhm, mhm. tidak yang sesuatu yang drastis, Mhm, tahu-tahu, tahu-tahu, mhm, tahu-tahu gitu. mhm, mhm, Itu seharusnya kita menjadi lebih sensitif gitu mhm, dengan perubahan-perubahan itu. Karena saya yang paling mengkhawatirkan adalah tidak ada seorang pemimpin seotoriter sekalipun misalnya dari awal itu ngomong, "Saya akan menjadi diktator." Itu pasti akan gradual gitu kan. Nah, ruang-ruang seperti ini kan menjadi semacam, apa istilahnya, salah satu, apa istilahnya, gada-gadanya gitu loh, iya, alat iya, untuk iya. mengukur ini masih masih mungkin apa enggak, masih masih nyaman apa enggak, ruang demokrasi, ruang keterbukaan. Nah, hal seperti itu menurut Mbak ke depan, Mmm, minimal sampai 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 selesainya Jokowi secara real iya, iya. menyerahkan ke Prabowo. Ini apa yang kira-kira perlu kita waspadai dengan lebih sensitif tadi gitu? Kita lebih ini, kerja kolaboratif kerja Iya iya kolaboratif iya. lintas ini ya, masyarakat sipil ini kan juga, sekarang tuh masih Sayangnya sendiri-sendiri. itu Gitu. kesadaran itu kayaknya masih Iya, kurang ya. Nggak akademisi. nggak merasa sama-sama jadi korban gitu ya. Betul. Solidaritasnya masih Ini, kita harus membangun soal komitmen bersama dalam artian melihat persoalan, melihat ancaman, melihat itu tuh harus kita samakan dulu. Nah, ini kerja nggak mudah, mhm, karena kita yang sudah terkotak-kotak ini harus, bareng-bareng, kalau enggak kita ya, sudah, kita, baik Pak Jokowi maupun nanti Pak Prabowo juga akan meninggalkan hal-hal yang nggak berbeda pada akhirnya gitu. mhm mhm Dan mhm. bahkan mungkin dengan karakter militernya Pak, Prabowo itu lebih ini ya, lebih, mungkin ruang untuk dialog, tidak seperti sekarang gitu ya, walaupun hanya didengarkan.
tapi apakah itu ditindaklanjuti atau, direspons, sesuai harapan itu kan perkara lain lagi gitu. Terakhir ya mungkin bukan terakhir pertanyaan, tema, karena mungkin saya masih ada 1 atau 2. Kita kembali ke kemudian menilai, Jokowi dibandingkan dengan kan karakter pendiri bangsa. Ya, Kita coba iya, membandingkan Jokowi dari sisi demokratisasi lagi, membuka ruang dan sebagainya. mhm, Di posisi kalau kalau bahasa ininya di-ranking-kan itu iya. dibandingkan dengan Bung Karno, Pak Harto, ada Gus Dur, Bu Mega, SBY. Bisa nggak dikasih gambaran, Jokowi di posisi di bawah siapa, di atas siapa? Dari sisi demokrasi, buka ruang, Mmm. menjaga ruang demokratis ini. Saya nggak mau memeringat, Mas, tetapi saya gini, saya melihat bahwa, yang paling berbahaya adalah justru ketika orang-orang, apa namanya, sebagian besar orang-orang merasa kita nggak ada masalah dengan demokrasi. Padahal semua indikator objektif sudah diperlihatkan. Justru dalam situasi seperti ini, itu lebih berbahaya menurut saya, ketimbang orang yang melawan tirani itu sendiri, melawan, otoritarianisme itu sendiri. Karena itu jelas, dia, ini otoriter kekuasaannya, sangat militeristik misalnya atau apa segala macam, itu jelas gitu. Kita kenapa waktu Orde Baru memperhadapkan ini. Ini tuh nggak jelas. Dulu tuh teman kita tuh ya satu barisan sama kita gitu loh. Sekarang itu kita, ini, apa namanya, scattered gitu, Kalau tentara itu seragamnya nggak ada yang sama gitu iya ininya, iya iya, kamu itunya di mana justru gitu, betul kubunya siapa, betul ininya siapa. betul. Enggak, maksud saya untuk Sebenarnya perbedaan tuh nggak apa-apa, Mas, menurut saya. oh iya Tetapi iya, bahwa ruang itu nggak iya dipercakapkan, iya, perbedaan tuh nggak dipercakapkan, itu problematik. sudah dilabeli duluan kan Iya dari awal. iya. Jadi cara berpikir kita aja hitam putih. Seakan-akan kalau misalkan kita ngeritik Jokowi berarti kita nggak setuju sama Jokowi, itu kan nggak juga gitu loh. Enggak, maksud saya dengan menanyakan posisi tadi itu, Mhm karena sebelumnya di mhm narasumber yang sebelumnya saya tanya nilai, mhm, kalau skor itu heeh, kemudian karena tidak ada, apa istilahnya, tidak ada benchmark-nya, mhm nanti orang jadi ngambang, tapi kemudian ketika benchmark-nya sesama presiden yang lain, itu jadi lebih gampang gitu. Kemarin misalnya Prof. Didik menilai dari sisi ekonomi Jokowi itu C+ misalnya, atau mhm. dari dari Kang Yudi, sangat kurang sekali. Tapi kalau misalnya dibandingkan dengan presiden-presiden yang lain, itu kan akan jauh lebih karena kemudian itu biar jadi radar Iya juga iya. di kita, minimal di matanya Mbak Dani bahwa Jokowi dari sisi kepemimpinan di aspek-aspek membuka ruang demokrasi, partisipasi, keterlibatan perempuan, itu Itu sama lebih bahayanya, baik dari menurut saya bukan lebih baik, tetapi sama bahayanya ketika Orde Baru. Karena, ya itu tadi, ketika gini, kita merasa raga kita bebas. Raga kita bebas. Saat ini kan kita hidup di demokrasi, raga kita bebas, tapi, jiwa kita, budak gitu. Budak dalam artian gini loh, iya, ada ketakutan, ada, keengganan, kita sudah ini lagi, terhegemonilah dengan hal-hal yang lembut itu merasuk ke kita gitu. Kita nggak tahu tapi kita nggak ini tapi kita ngerasa ini nggak benar dan nih gitu. sayangnya nggak semua orang ngerasain seperti itu kan, nggak Itu dia. kemarin itu soalnya temen saya ngasih analogi yang menurut saya pas sekali. Ini kayak cerita H.C. Andersen ya, Emperor Has No Clothes gitu. Faktanya seperti itu semuanya, tapi karena orang sudah kadung dikondisikan seperti itu, sampai ada anak kecil tuh yang bilang, si kaisar ternyata Iya telanjang gitu ya. iya iya. Semua orang nggak Iya belum iya belum iya sadar iya itu. iya. Nah, mudah-mudahan Mbak Dani untuk jelas itu yang anak kecil yang teriak kalau sistem kita ini sudah kita Iya sudah berada iya di ruang ini itu. iya. Banyak, Mas. Saya rasa dengan ini ya, akademisi bersuara dari kampus itu Ya, menunjukkan sesuatu. oke oke. Iya, harusnya Para harus para guru besar betul, kemarin ya. para guru besar itu bersuara tuh menunjukkan sesuatu. Ya ya. Bukan aspek politis itu kan, Benar bukan benar partisan. benar Tapi yang benar. oke lah mungkin kalau nggak clear di bawahnya Soeharto atau di atasnya Soeharto atau di bawahnya. Karena bagi saya tadi penilaian Iya bahwa ini hampir sama iya dengan Orde Baru tadi kan iya berarti clear. iya. Berarti Jokowi Mhm di aspek demokrasi, di aspek, membuka ruang kebebasan, partisipasi, itu nilainya
hampir sama dengan seorang Soeharto gitu kan, Iya dari iya kepemimpinan. iya. Dan mudah-mudahan ini jadi ya semacam bahan buat kita semua untuk menilai bahwa 79 tahun setelah kita merdeka, ternyata kondisi kita agak mundur lagi seperti Saya 25 itu tahun yang saya lalu. itu yang paling sedih itu rusaknya institusi-institusi sosial, Mas. Itu, rusaknya etos sosial, etos kerja, itu macam-macam. Itu yang apa ya, yang sedih itu di situ. Iya iya iya. Iya. Dan itu membutuhkan kerja panjang. Mudah-mudahan lomba-lomba 17-an di kampung itu sedikit agak menjadi bantalan itu ya, biar erosinya nggak terlalu parah gitu ya. Soal guyub sih iya masih gitu ya. Ya itu dan Terima kasih banyak ya Mbak ya, Dani sama-sama Mas. atas waktunya, atas wawasannya. Mudah-mudahan ini menjadi ya bahan kita untuk merenung di 17-an ini. Ya. Kita merayakan 79 tahun merdeka itu tentu saja sesuatu yang patut kita syukuri, tapi bahwa kemudian kita harusnya kemudian mewarisi, me 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 apa istilahnya, me membuat apa-apa yang diciptakan oleh para pendiri bangsa itu sebagai sebuah aspirasi harusnya itu tidak luntur juga gitu. Terima Makasih. kasih. Mudah-mudahan Senang nggak kapok ya nanti yang kembali senang dengan dialektika. provokasinya. Terima kasih. Terima kasih pemirsa, saya Winarko Ngantiwani undur diri, sampai bertemu di ruang dialektika berikutnya. Salam Pancasila. Ya, Nggak kapok ya beneran ya? enggak.